Halo, perkenalkan nama saya Dini Nuraini, NPM 190138 dari kelas M4R1A. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi pengembangan usaha kecil menengah. Pengembangan usaha kecil menengah. UMKM adalah usaha kecil termasuk usaha mikro merupakan suatu badan usaha milik warga negara Indonesia, baik perseorangan maupun berbadan hukum, yang memiliki kekayaan bersih, tidak termasuk tanah dan bangunan sebanyak-banyaknya 200 juta atau mempunyai hasil penjualan rata-rata per tahun 1 miliar dan usaha tersebut berdiri sendiri. Yang termasuk usaha kecil dan mikro yaitu milik individu atau WNI, berbadan hukum, kekayaan bersih maksimal 200 juta, hasil penjualan atau nilai omset rata-rata 1 miliar per tahunnya. Usaha menengah adalah badan usaha milik warga negara Indonesia yang memiliki kekayaan bersih lebih besar dari 200 juta atau 10 miliar, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Klasifikasi usaha dilihat dari nilai kekayaannya. Nah, dapat dilihat dari tabel di sini. Nilai kekayaan yaitu untuk usaha kecil dan mikro maksimal 200 juta, usaha menengah 200 juta sampai 10 miliar, usaha besar di atas 10 miliar. Biro Pusat Statistik atau BPS. Usaha kecil adalah perusahaan atau baik yang berbadan hukum atau tidak, yang mempunyai tenaga kerja 5-9 orang termasuk pemilik usaha atau pengusaha. Klasifikasi usaha dilihat dari jumlah tenaga kerjanya. Seperti dilihat dari tabel jumlah tenaga kerja, usaha kecil dan mikro 1-4 orang, usaha menengah 20-99 orang, usaha besar di atas 99 orang. Contoh-contoh UMKM yaitu petani tuna lahan, nelayan tanpa perahu, industri kecil atau skala rumah tangga, usaha kerajinan tangan, pedagang kecil atau asongan, pengecer koran, dan seterusnya. Masalah-masalah yang sering dihadapi oleh UMKM antara lain masalah internal, yaitu rendahnya profesionalisme tenaga pengolah usaha UMKM. Yang kedua, keterbatasan modal dan akses terhadap pasar dan perbankan. Yang ketiga, kemampuan penguasaan teknologi yang masih kurang. Masalah eksternalnya yang pertama, iklim usaha yang kurang menguntungkan bagi pengembangan usaha kecil. Yang kedua, kebijakan pemerintah yang belum berjalan sebagaimana diharapkan, kurangnya dukungan. Yang keempat, masih kurangnya pembinaan, bimbingan manajemen, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Kendala-kendala lain yang mempengaruhi sulitnya pengembangan UMKM adalah adanya pemikiran-pemikiran atau mitos yang salah kaprah antara lain. Yang pertama, mitos akan adanya kecenderungan pemikiran bahwa alokasi sumber daya pembangunan diprioritaskan menurut dimensi rasional lebih penting daripada dimensi moral, dimensi material lebih pada dimensi institusional, dan dimensi ekonomi lebih penting daripada dimensi sosialnya. Yang kedua, mitos bahwa pendekatan pembangunan yang berasal dari atas atau top-down lebih mudah dan lebih baik daripada pembangunan dengan pendekatan dari bawah atau bottom-up, yang berasal dari aspirasi pembangunan di tingkat grassroots. Yang ketiga, mitos bahwa pembangunan masyarakat lebih membutuhkan bantuan material fisik daripada bantuan keterampilan teknis dan manajerial. Yang keempat, mitos bahwa pengetahuan dan teknologi impor selalu lebih baik daripada teknologi tradisional. Cukup sekian materi dari saya. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.